Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 16 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rancanganmu. Di bagian lain dikatakan supaya kita ini ya mengandalkan Tuhan. Jadi dengan kita menyerahkan perbuatan bukan berarti terus kita berpangku tangan, Tuhan ini rancanganku, bukan demikian. Ya, jadi mintalah pertolongan Tuhan, maka apa yang kau rencanakan akan berhasil. Ya, ada terjemahan lain mengatakan itu. Jadi intinya apa di sini? Di sini intinya adalah firman ini mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan. Untuk selalu percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu, segala perkara. Ya, kemarin kita sempat bahas bahwa segala yang dirancangkan Tuhan itu tidak ada yang gagal. Ya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, dengan demikian, karena Tuhan tidak pernah gagal, apapun yang Dia kerjakan pasti berhasil. Demikianlah kalau kita menyerahkan segala perbuatan kita, apa yang akan kita lakukan? Dengan kata lain begini, menyerahkan perbuatan kepada Tuhan bukan kita serahkan terus kita gak ngapa-ngapain. Bukan begitu. Artinya di kita ini menyertakan Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, kita lakukan. Ya, jadi kita serahkan Tuhan, siap, aku siap memberikan segalanya ini. Ya, jadi intinya kita mohon supaya Tuhan campur tangan dalam perkara yang kita hadapi. Jadi bukan berarti kita sekali lagi menyerahkan terus kita ini berpangku tangan, dah tak serahkan ke Tuhan, aku enak-enak saja, tinggal tunggu hasil, tunggu jadinya saja. Bukan demikian. Ya, justru kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan berperkara dalam hidup kita, supaya Tuhan turut ya menolong kita melakukan segala sesuatu sehingga apa yang kita rancangkan tadi berhasil terlaksana. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu dalam hidup kita mau berbisnis, kita mau pergi ke kota mana, kita mau ngapain, sekarang datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, andalkan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan A, oke, kita lakukan A. Ketika Tuhan mengatakan stop, kita berhenti. Ketika Tuhan mengatakan maju terus, kita maju. Nah, artinya ya yang dimaksud ayat ini adalah kita meminta petunjuk dan tuntunan Tuhan demi keberhasilan apa yang kita rancangkan. Ya, sekali lagi ya, bukannya kita terus
Ya pokoknya tak serahkan aku gak ngapa-ngapain. Bukan. Kita serahkan segala perkara kepada Tuhan. Dan selebihnya kita mohon tuntunan Tuhan. Nah kita percaya Tuhan bisa memang akan bertindak sendiri ya, dengan otoritas dan kuasanya. Tapi kadang-kadang Tuhan menghendaki kita lakukan sesuatu. Walaupun sesungguhnya yang kita lakukan itu perkara kecil. Selebihnya Tuhan yang berperkara. Tetapi dengan ketaatan yang kita lakukan atas tuntunan Tuhan, maka sesuatu yang besar bisa terjadi. Ya, jadi keberhasilan, kemenangan, bahkan keberuntungan terjadi. Sesungguhnya itu campur tangan Tuhan, bukan karena kita. Ya, karena itu ketika kita mau melakukan sesuatu, serahkan semua kepada Tuhan. Dan mulai andalkan Tuhan. Mulai berseru kepada Tuhan. Dan mulai dengarkan Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan, kapan aku bertindak? Tuhan, ya, dengan siapa? Di mana? Ya intinya kita ini belajar untuk selalu menanti-nantikan Tuhan. Selalu menunggu apa yang dikatakan Tuhan. Dan mentaatinya. Ya, ini yang penting. Mentaati. Karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sebagai pemegang kendali. Jadi otoritas di tangan Tuhan. Kalau kita mentaati apa yang Tuhan sudah perintahkan, maka terlaksanalah apa yang kita kerjakan. Itu pun sekali lagi bukan gagah kuat kita. Sadari itu semua karena Tuhan. Nah bagian kita adalah mempercayai Dia, mentaati Dia, dan tetap setia kepadanya. Dan enggak apapun yang akan terjadi, kita percaya di situ ada campur tangan Tuhan. Yang pasti adalah Tuhan tidak pernah gagal dengan apa yang Dia kerjakan. Kalau Tuhan sudah bertindak, pasti berhasil. Kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu, pasti sesuatu yang dahsyat terjadi. Nah, disitulah kita mempercayakan hidup kita, mempercayakan segala rancangan kita, bahkan segala perbuatan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan selebihnya, biarlah Tuhan yang bertindak. Dan kita percaya kalau Allah yang bertindak, maka tidak ada yang mustahil. Sehingga keberhasilan, kemenangan, bahkan keberuntungan akan menyertai hidup kita. Sekali lagi mari andalkan Tuhan. Selalu ya serahkan perkaramu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Nantikan Dia, taati Dia, apa yang Dia perintahkan. Dan alami sendiri kuasa Tuhan yang mengubah segala sesuatu. Sehingga rancangan-rancangan kita akan terlaksana. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami. Segala perbuatan kami Tuhan. Bukan oleh karena pemikiran kami sendiri. Bukan gagah kuat kami sendiri. Bukan pertimbangan-pertimbangan kami lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Kami mau mendengarkan Engkau. Kami mau mentaati petunjuk-Mu. Apapun yang Kau perintahkan Tuhan. Kami belajar taat. Karena kami percaya ketika semua rancangan ini kami bawa kepadamu. Dan kami mendengarkan Engkau dan mentaatinya. Maka semua akan terlaksana. Kami rindu mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan menyerahkan hari ini hidup kami. Segala aktivitas kami dalam tuntunan dan berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.